Pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Gedung Bundar Kejagung. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra senilai 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar rupiah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka atas dugaan kasus menerima hadiah atau janji terhadap Joko Chandra yang buron selama 11 tahun. Pinangki ditangkap di kediamannya tanpa ada perlawanan. Diduga Pinangki menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra senilai 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar rupiah. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi malam menetapkan tersangka dengan inisial PSM. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada malam kemarin atau tadi malam, penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan pada malam hari itu juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sehingga dengan demikian maka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pegawai negeri yang diduga menerima hadiah atau janji telah ditetapkan satu orang tersangka dengan inisial PSM dan tadi malam langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menanggapi ditahannya Jaksa Pinangki karena terjerat kasus Joko Chandra. Boyamin Saiman menyatakan bahwa masih ada jaksa yang diharapkan memberantas korupsi justru terjerat kasus korupsi. Sebenarnya prihatin. Seharusnya tidak ada jaksa yang harus dijadikan tersangka dan ditahan oleh Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena apa? Dalam tataran idealisme, semestinya kejaksaan ataupun pegawai kejaksaan itu kan yang memberantas korupsi. Dan yang mestinya kita harapkan untuk memberikan contoh masyarakat untuk patuh hukum dan tidak melanggar hukum. Jadi terus terang aja dengan keadaan yang seperti ini nih, saya sangat sedih, kami mewakili seluruh rakyat Indonesia sangat bersedih dan sebenarnya sangat tidak gembira, sangat tidak happy. Karena apa? Ternyata sesuatu yang kita harapkan ideal bahwa jaksa akan memberantas korupsi, tapi ternyata masih jauh dari angan-angan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi salah satu sosok di balik melenggangnya buron kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra ke Indonesia. Pinangki kini menjadi tersangka atas perbuatannya yang dinilai melanggar hukum dan melindungi orang paling dicari selama 11 tahun terakhir. Pinangki Sirna Malasari diketahui sebagai jaksa yang menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung. Pinangki mendapat gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan disertasinya terkait pemberantasan korupsi di KPK. Dari hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara, harta kekayaan Pinangki bertambah 227% selama 11 tahun terakhir. Sementara itu, suami Jaksa Pinangki adalah seorang perwira polisi berpangkat Kombes Pol dan bertugas di Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Narapidana Joko Chandra saat buron meninggalkan banyak jejak yang menuntun temuan banyak penegak hukum ikut bermain. Penahanan Jaksa Muda Pinangki dianggap pintu masuk membongkar siapa saja yang terlibat di Kejaksaan Agung. Satu persatu,
penegak hukum masuk sel karena ulah narapidana Joko Chandra. Hari ini Kejaksaan Agung memberi kabar Jaksa Muda Pinangki Sirna Malasari masuk sel penahanan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung hanya mencopot Pinangki karena pelanggaran etis sering keluar negeri tanpa izin atasan. Di luar negeri ia sempat bertemu Joko Chandra, sebagaimana foto beredar di media sosial. Belakangan ada dugaan Jaksa Pinangki penerima suap 7 miliar rupiah. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi sehingga ditetapkan tersangkanya, yaitu inisialnya PSM. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai Jaksa Pinangki tak bermain sendiri. MAKI menduga ada oknum pejabat tinggi di Kejaksaan Agung kontak dengan Joko Chandra setelah Jaksa Agung rapat dengan DPR. Pejabat tersebut melakukan komunikasi dengan Joko Chandra selama Joko Chandra masih di luar negeri di Kuala Lumpur. Peristiwanya setelah tanggal 29 Juni. 29 Juni itu apa? Ketika Pak Jaksa Agung membuka urusan Joko Chandra di depan DPR. Artinya setelah ramai pun masih ada pejabat Jaksa Agung, Kejaksaan Agung yang melakukan komunikasi dengan Joko Chandra. Jaksa Pinangki ditangkap hanya beberapa hari setelah polisi juga menahan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking disebut-sebut teman satu kuliah saat menempuh pendidikan S3 Hukum. Anita menjadi kuasa hukum Joko Chandra diduga atas permintaan seorang pegawai Koperasi Nusantara. Ia, Anita, dan Jaksa Pinangki pernah bertemu Joko Chandra di Malaysia akhir tahun lalu. Rahmat S, pengawas Koperasi Nusantara. Keterkaitannya adalah dugaan keterkaitan dengan tersangka Anita Kolopaking adalah diduga Rahmat S yang mengajak Anita Kolopaking untuk menjadi lawyer Joko Chandra. Rahmat S diduga terbang 2 kali ke Kuala Lumpur bertemu Joko Chandra. Yang pertama tanggal 12 November 2019, terbang bersama Pinangki Sirna Malasari, dan terbang kedua tanggal 25 November 2019 bersama Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking. Joko Chandra, salah satu buronan kakap tanah air, ditangkap polisi setelah heboh ia bebas keluar masuk Indonesia sepanjang Juni lalu. Joko Chandra tercatat 2 kali masuk Indonesia. 1 kali untuk membuat IKTP dan mendaftar PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan 1 lagi untuk membuat paspor. Joko Chandra disebut-sebut keluar masuk Indonesia Malaysia lewat perbatasan di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia bahkan diduga sempat menginap semalam sebelum keluar dari Indonesia ke Malaysia lewat perbatasan di area perkebunan di Bengkayang. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kembali menangkap 3 kapal asing di Laut Natuna Utara pada awal pekan ini. Kapal yang berbendera Vietnam ini ditangkap kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia. 3 kapal asing berbendera Vietnam ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Laut Natuna Utara pada Senin 10 Agustus lalu. 3 kapal tergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari kapal pemandu, kapal penangkap, dan kapal pengangkut. Kapal ini berisi 26 awak kapal. Hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikomandani oleh Edi Prabowo berhasil menangkap 69 kapal asing yang memasuki perairan Indonesia. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Tanjung Benoa, Bali. Menangkap lagi 3 kapal ikan asing yang berhasil kita tangkap pada tanggal 10 Agustus kemarin di Laut Utara Natuna di WPP 711, wilayah pengelolaan perikanan 711. 3 kapal ini satu paket
Ini jenisnya kapal yang agak berbeda, ini Pursein yang memasuki wilayah Indonesia. Dan Anda sudah lihat tadi videonya, kalau mereka merasa benar berarti kan mereka nggak usah lari. Pencurian ikan di perairan Indonesia oleh nelayan asing beberapa kali terjadi. Salah satunya saat petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap nelayan asing di Laut Natuna Utara. Inilah detik-detik penangkapan 2 kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara yang dilakukan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 20 Juli lalu. Tindakan tegas diambil setelah tembakan peringatan diabaikan. Kedua kapal asing justru berusaha kabur keluar dari wilayah perairan Indonesia. Setelah 2 jam, 2 kapal yang diawaki warga Vietnam dan Kamboja ini berhasil dihentikan. Semua awak kemudian digelandang ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan protokol kesehatan untuk mencegah adanya penularan COVID-19. Dari nakoda kapal ikan itu sempat melawan, dia mau nusuk pakai gunting, terus anggota kami ambil parang yang ada itu, di samping ada senjata kami, cuma untuk menjaga situasinya ambil parang, dia menangkis pakai punggungnya parang itu, jadi guntingnya jatuh. Kedua kapal pencuri ikan ditahan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak. Sementara 24 warga Vietnam dan Kamboja dideportasi ke negara asal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.